Halo teman-teman semua, come back in Potsi Podcast CI. Nah, kita di sini kedatangan tamu spesial. Di sini ada Dokter Kinara. Hai dok. Halo. Gimana dok kabarnya? Baik. Oke, kira-kira sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih dok? Aku jadi beberapa bulan yang lalu aku baru selesai UKM PPD. Jadi sekarang aku lagi nungguin e-ship, lagi kosong sih sebenarnya. Oke. Nah, kira-kira dari dokter sendiri kan kayaknya ini ya dok, ada beberapa konten mengenai MPASI gitu ya dok. Iya, dan betul. gabung sama si anak hebat juga ya dok. Betul. Itu kan berarti membahas mengenai gizi dan malnutrisi juga dok. Ya betul gizi. Nah di sini kita mau bahas dikit kali ya dok tentang malnutrisi itu sendiri kali ya dok. Boleh dong. Oke, kira-kira dari dokter Kinara sendiri ini menurut dokter sebenarnya apa sih dok malnutrisi itu dok? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya dijelasin dari perdefinisinya itu sendiri, dari namanya mal dan nutrisi. Yang kita ketahui kalau mal itu artinya adalah ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya intinya adalah ketidakseimbangan nutrisi. Nah, malnutrisi ini biasanya juga disebut dengan gizi buruk. Nah, apa sih sebenarnya gizi buruk ini? Merupakan sebuah kondisi di mana dia itu terjadi akibat kurangnya adanya asupan makanan yang dikonsumsi dan bisa juga disebabkan oleh penyakit penyerta tertentu. Gitu kalau misalnya secara definisi gitu. Oke, kira-kira nih dok, ada nggak sih dok kayak tanda-tanda atau gejala dari malnutrisi itu sendiri? Nah iya jadi kita kan sebagai maksudnya tenaga kesehatan, tapi maksudnya masyarakat awam juga harus tahu nih gejala-gejala apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui dari gizi buruk ini. Nah kalau secara penegakan diagnosisnya itu sebenarnya gizi buruk tuh bisa dilihat dari dua. Yang pertama dari ciri-ciri klinisnya dan yang kedua adalah melalui status antropometri. Nah itu apa? Jadi aku jelasin yang pertamanya dulu dari ciri-ciri klinis. Ciri-ciri klinis tuh kita bisa lihat pada anak atau balita dengan gizi buruk tuh secara kasat mata kita bisa lihat nih anak ini kelihatan kurus gitu dari tampakannya, beda dari anak-anak yang lain. Nah kurus tuh maksudnya gimana? Jadi kita bisa lihat mulai dari kulitnya yang kering, terus misalnya massa ototnya yang mengecil atau berkurang, terus atau misalnya kalau misalnya saat diperiksa kita lihat bagian tubuhnya tuh sela-sela iganya kelihatan, ya iga-iganya kelihatan gitu. Terus bisa juga dari perilaku itu kita juga bisa lihat, bukan dari ciri dari bentuknya aja. Misalnya anaknya jadi mudah marah atau irritable, terus anaknya perkembangannya terlambat kayak gitu. Nah pada tahap lanjut biasanya kita juga bisa lihat adanya bengkak atau edema. Nah di gizi buruk ini penting banget nih kita tahu jenis bengkak yang terjadi pada anak-anak yang gizi buruk tuh namanya pitting edema bilateral. Jadi kita biasanya nemuin bengkaknya itu di umumnya di kedua punggung kaki, di mana pada saat kita tekan dia akan terbentuk adanya cekungan. Biasanya kita nemukan itu di tahap lanjutan. Nah, terus yang kedua adalah dari status antropometrinya yang tadi aku bilang. Itu kita nilai dari berat badan, tinggi badan, dan juga pada balita, khusus balita usia 6 sampai 59 bulan, kita bisa lihat dari lingkar lengan atasnya. Itu kayak gimana yang dibilang gizi buruk? Kalau pada saat kita periksa lalu kita lihat di grafik kurva pertumbuhannya, berat badan per tinggi badannya itu di bawah persentil 70%, atau kalau yang kita tahu ada namanya Z-score, itu skornya itu kurang dari min 3 standar deviasi. Kalau untuk yang lila tadi itu kita bisa bilang anak tersebut mengalami gizi buruk apabila lingkar lengan atasnya itu kurang dari 11,5 cm. Jadi itu tadi gejala klinis dan status antropometrinya. Berarti kalau misal malnutrisi itu anak-anaknya bisa kurus banget, terus juga kulitnya kering, sama tadi kadang bengkak di kedua kakinya ya dok? Betul, pada tahap lanjutan biasanya kayak gitu. Oke dok, nah kira-kira apa sih dok kayak hal-hal yang nyebabin dari malnutrisi itu sendiri dok, kok bisa gitu terjadi? Jadi kenapa sih bisa sampai terjadi malnutrisi atau gizi buruk? Jadi tadi balik lagi ke awal sesuai dengan definisinya, yaitu yang pertama kurangnya asupan makanan. Asupan makanan apa? Asupan makanan berupa makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien itu ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan juga yang nggak kalah penting adalah mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral.
Nah, kekurangannya asupan makanan ini bukan cuma dibilang kalau kurang dikasih makan gitu ya, tapi bisa juga terjadi karena salahnya cara pemberian makan, karena masih banyak kan orang yang sebenarnya nggak ngerti gimana nih cara ngasih makanan yang benar dan baik untuk menghindari terjadinya gizi buruk tersebut. Lalu yang kedua, kondisi penyakit penyerta. Itu contohnya misalnya adanya gangguan pencernaan, dimana kalau misalnya ada anak yang lagi sakit gangguan cerna kan tentunya pasti tubuhnya jadi menghambat proses penerapan dari nutrisi tersebut ya. Itu bisa endingnya menjadi salah satu penyebab terjadinya si gizi buruk. Dan yang terakhir adalah lingkungan berupa sanitasi yang kurang baik. Misalnya dia tinggal di tempat yang emang jauh dari sumber air yang bersih, atau hygiene-nya juga kurang. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak gitu. Oke, kira-kira di Indonesia sendiri tuh banyak nggak sih dok kayak untuk malnutrisi ini? Oke, ini bagus ya pertanyaannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat di lapangan itu sebenarnya di Indonesia itu masih menjadi negara nomor 2 di Asia Tenggara dan juga Pasifik sebagai negara yang memiliki anak-anak balita dengan gizi buruk. Yaitu jadi di seluruh Indonesia tuh kalau berdasarkan data Riskesdas itu kalau aku nggak salah ingat, balita di Indonesia itu sebanyak 805.000 itu masih mengalami gizi buruk. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut aku sendiri ya, kita kan tinggal di Indonesia di mana negaranya itu masih sangat kental budaya dan adat istiadatnya. Iya, ya. bener dok. Jadi masih banyak ibu-ibu yang percaya dengan kepercayaan masyarakat segala macam kayak gitu yang menyebabkan namanya inappropriate feeding practice. Itu adalah pemberian makanan dengan cara yang salah. Misalnya apa? Misalnya masih banyak nih kalau aku ketemu di rumah sakit gitu, ibu-ibu datang anaknya sakit, anak yang usia yang harusnya belum dikasih makan, baru umur 1 bulan udah dikasih pisang karena menurut dia dikasih ASI aja tuh nggak cukup. Terus ada juga yang pernah aku temuin misalnya kayak anak dikasih kopi hitam kayak gitu, katanya supaya untuk menghindari terjadinya kejang. Tuh masih banyak kepercayaan di Indonesia yang kayak gitu. Jadi menyebabkan tingginya angka gizi buruk di Indonesia. Terus yang kedua menurutku itu adalah faktor sosioekonomi ya. Masih banyak masyarakat terutama yang di pelosok-pelosok gitu sosioekonominya rendah, mereka masih kurangnya edukasi, kurangnya pendidikan, dan juga akses ke fasilitas pelayanan kesehatannya itu masih sulit. Nah, hal-hal inilah yang menurutku menyebabkan masih tingginya angka gizi buruk pada balita di Indonesia gitu. Oke, nah berarti dari yang sudah dijelaskan ya dok, berarti selain dari edukasi yang belum tersampaikan ke para ibu ya terutama ya dok, terus habis itu juga dari faktor ekonomi dan dari mungkin pemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia betul. Ya dok. Kalau misal dari gizi itu sendiri dok, itu kan berarti sangat mempengaruhi perkembangan anak ya dok, seperti tadi yang udah dijelasin. Iya, pasti. Nah kira-kira sepenting apa sih dok, dan kayak pengaruh gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak tuh kayak gimana gitu? Jangka apa maksudnya? Jangka panjang. Iya. Jadi emang kekurangannya gizi pada anak itu tentunya memiliki dampak maupun itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Apa aja sih kalau misalnya pada balita nih yang dia gizi buruk, nanti gimana ke depannya gitu? Itu banyak banget yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan fisik ya tentunya ya, kan dia kurang gizi, jadi dia dari pertumbuhannya aja sudah terganggu. Lalu yang kedua, gangguan perkembangan otak. Kan yang kita ketahui otak itu butuh asupan yang baik ya supaya dia terus berkembang selama masa hidupnya. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kinerja dia di sekolah, atau mungkin nanti produktivitasnya saat dia bekerja saat dewasa ini terpengaruh ya. Jadi gangguan perkembangannya itu juga pasti berpengaruh akibat gizi buruk. Lalu yang ketiga, karena anak dengan gizi buruk itu kan pasti tentunya daya tahan tubuhnya rendah ya. Iya. Nah, daya tahan tubuhnya rendah menyebabkan apa? Bikin dia cepat tertular oleh paparan infeksi. Itu yang ketiga dampaknya. Selain itu juga bukan penyakit infeksi aja, penyakit tidak menular pun pada anak dengan riwayat gizi buruk itu juga mudah terjadi. Misalnya jadi diabetes atau penyakit gagal jantung, itu banyak yang terjadi pada anak-anak dengan riwayat gizi buruk. Dan yang terakhir adalah yang paling parah ya kematian, karena tadi yang aku bilang dengan dia gizinya buruk, kekebalan tubuhnya rendah, dia jadi mudah terjangkit segala macam penyakit yang ujungnya bisa terjadi kematian kayak gitu.
Oke, berarti intinya pada anak itu bisa nyebabin anak itu imunnya rendah dan untuk kekebalan tubuhnya dia nggak bisa menyerang penyakit-penyakit itu ya dok? Iya, jadi bisa itu endingnya maksudnya bisa sampai ke kematian. Jadi sepenting itu sebenarnya mengenai edukasi tentang gizi pada anak ini. Oke, nah dari dokter sendiri nih dok, dokter berarti udah menjadi seorang ibu juga ya dok. Ya. Dan untuk mungkin boleh kasih tips ke ibu-ibu di luar sana untuk memberikan gizi kepada anaknya itu gizi yang biar nanti tuh gizi tercukupi itu bagaimana gitu. Nah, iya, ini juga penting ya. Jadi sebenarnya untuk menerapkan, maksudnya asupan gizi yang baik itu bukan bermula dari anaknya doang, tapi menurutku dari ibunya, calon ibu dari dia masa remaja itu harus sudah kita persiapkan, harus sudah mulai kita edukasi. Yaitu apa? Yang pertama kita harus edukasi calon-calon ibu tadi atau bahkan dari masa remaja ya. Kalau misalnya zaman sekarang kan udah banyak tuh ya puskesmas yang suka ngadain penyuluhan kepada remaja-remaja gitu mengenai ini, yaitu untuk menghindari hamil dengan usia yang terlalu muda ya, kalau di bawah 20 tahun atau hamil yang usia terlalu tua di atas 35 tahun itu juga untuk maksudnya dihindari supaya kehamilannya baik. Lalu apalagi yang penting mengedukasi remaja-remaja terutama perempuan untuk mengatasi anemia, karena banyak banget kan kasus anemia pada remaja perempuan di Indonesia. Tapi yang tadi aku bilang sih kayaknya sekarang ini puskesmas sudah mulai sering bagi-bagiin tablet tambah darah gitu, tuh udah bagus tuh buat mencegah terjadinya kehamilan yang kurang baik dan juga nanti berdampak pada anaknya. Terus juga mengatasi penyakit infeksi sebelumnya. Nah itu untuk calon ibu dan ibunya. Nah yang kedua yang penting adalah standar emas makanan bayi. Apa sih yang penting diberikan selama masa 1000 hari pertumbuhan bayi dari dia lahir? Itu harus diedukasi juga dari awal ibunya, dari ibu yang sudah hamil, nanti pada saat dia melahirkan itu penting banget. Yang pertama namanya inisiasi menyusui dini. Ya, jadi pada ibu yang lagi hamil harus sudah mulai kita edukasi. Nanti setelah melahirkan itu wajib penting banget optimalnya ya, bukan wajib sih, optimalnya melakukan IMD di kurang dari 1 jam kelahiran. Jadi langsung ditaruh di dada ibunya. Pokoknya si IMD itu yang fungsinya adalah untuk memancing supaya ASI-nya keluar. Iya betul. Ini lanjut ke gold standar selanjutnya, yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Ya, itu sangat penting karena ASI itu kan maksudnya sudah diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik mungkin. Itu maksudnya mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi ya. Iya, betul. Karena di Indonesia itu sendiri sebenarnya masih dikit banget ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif, baru 15,3% terakhir aku baca. Oh, dikit banget ya dok, berarti itu kenapa bisa kayak gitu ya dok? Kayak maksudnya apa yang menyebabkan ibu-ibu di luar sana? Ya, kenapa mereka itu? Ya karena kalau dari yang aku lihat juga ya, masih banyak banget ibu-ibu yang masih kurang percaya diri dengan kualitas ASI-nya dan juga kurangnya dukungan keluarga untuk pemberian ASI tersebut. Padahal sebenarnya penting banget ngasih ASI 6 bulan pertama. Terus yang kedua MPASI ya. MPASI diberikan pada balita di usia saat dia sudah mencapai usia 6 bulan ke atas. Ini juga penting MPASI. Apa aja yang penting harus diketahui, yaitu pertama tepat waktunya, yaitu MPASI diberikan sehari sebanyak 3 kali dengan makanan selingan diantaranya 2 kali. Itu pertama, tepat waktu. Lalu yang kedua aman. MPASI yang diberikan itu harus aman. Aman tuh maksudnya gimana? Kita jaga kualitas dan kebersihan makanannya untuk anak. Lalu yang ketiga adalah cara pemberiannya yang benar. Maksudnya gimana? Harus sesuai dengan perkembangan dari anak tersebut. Kamu tahu kan pasti kalau misalnya MPASI itu zaman sekarang kan udah banyak ya di Instagram gitu. Gimana sih cara pemberian MPASI yang benar, mulai dari teksturnya, lalu frekuensinya, itu juga harus penting diperhatikan ya. Udah, terus MPASI, dan yang terakhir adalah sebagai ibu harus penting untuk bukan ngelihat asupan nutrisinya doang, tapi juga menjaga kondisi daya tahan tubuh anaknya. Gimana caranya? Yaitu dengan memberikan imunisasi dasar yang lengkap. Karena itu juga berpengaruh dalam mencapai gizi yang baik pada balita.
gitu. Itu tadi 3. Oke. Nah, kalau misal dari tadi kan udah dijelasin juga ya untuk tips-tips para ibu-ibu di luar sana, dan mungkin untuk ngontrolnya itu gimana sih, Dok? Kayak biar tahu nih kayak oh ini ternyata anak saya malnutrisi, atau kayak anak saya nutrisinya udah bagus nih gitu. Ya itu tadi yang pertama, ibu-ibunya harus aware terlebih dahulu ya sama yang namanya gizi buruk, karena kalau misalnya nggak ngerti itu gimana cara dia tahu kalau misalnya anaknya butuh diapa-apain nih. Jadi pertama tadi pengetahuan. Oh ya, terus gizi buruk itu juga bukan cuman dibilang kurus loh ya. Anak yang terlalu gendut atau nggak sesuai lah dengan grafik, itu juga kita bilang dengan malnutrisi, karena kan namanya ketidakseimbangan nutrisi ya. Jadi terlalu gendut itu juga tidak baik. Nah, terus bagaimana caranya kita memantau perkembangan gizi dari anak kita, yaitu ibunya harus rajin ikut posyandu atau rutin menimbang dan mengukur berat badan dan juga mengukur tinggi anak. Lalu biasanya kalau misalnya ikut di posyandu kan nanti dapat buku KIA yang warna pink, yang pink itu. Nah, di situ jangan lupa dicatat tiap bulannya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lalu imunisasinya di bulan itu dapat apa, supaya kita bisa lihat nih, oh kalaupun misalnya nanti ada masalah yang memang butuh perawatan lebih khusus. Jadi nanti orang di posyandunya bisa lihat, bisa dirujuk ke vaskes yang lebih memadai gitu. Jadi ya itu sih pentingnya kalau menurut aku melakukan pemantauan secara berkala tadi. Oke, berarti tadi dari pemerintah juga udah nyediain ya, Dok, ya untuk buku yang pink itu ya, buku KIA. Oke, nah mungkin ibu-ibu di luar sana kalau misal udah dapat buku KIA, boleh banget itu dipakai dan dipergunakan secara baik biar anaknya juga bisa terkontrol dengan baik kayak gitu. Itu juga sebenarnya menarik loh, maksudnya isi dari buku KIA itu kalau misalnya kamu pernah lihat itu kan banyak tips-tips juga ya, maksudnya. Iya, bener, Dok. Mulai dari misalnya dari tips-tips kehamilan ibunya atau makanan untuk anaknya, itu sebenarnya menarik sih buku KIA itu. Oke, nah mungkin ini closing nih, Dok. Mungkin dari dokter untuk teman-teman di luar sana, gimana sih tips and trick untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga nutrisi yang baik, yang cukup untuk dirinya sendiri dan untuk mungkin untuk para mommy di luar sana, boleh untuk anak-anaknya juga. Yang pertama kalau menurut aku yaitu menerapkan pola hidup yang sehat, ya, yaitu mengurangi konsumsi rokok atau minum-minuman beralkohol, kemudian menghindari diet yang terlalu ketat, karena kan zaman sekarang ini banget ya orang-orang, maksudnya diet tuh lagi marak banget. Iya, lagi ambisi-ambisinya, Dok. Iya, kayaknya kalau nggak kurus tuh nggak cantik. Iya, kan? benar. Ya, padahal sebenarnya lebih baik kesehatan kita lah, maksudnya menjaga nutrisi kita. Iya, yang penting udah ideal ya, Dok ya. Iya betul, yang penting sudah ideal. Kalau misalnya mau iseng-iseng hitung sendiri nih indeks massa tubuh buat yang nonton nih, bisa dihitung dari berat badan per tinggi badan ya, tinggi badannya meter itu dibagi. Nanti bisa dilihat di Google juga banyak, kalau lihat aja IMT Asia Pasifik normalnya tuh 18,5 sampai 22,9. Oke, nah selain itu setelah tadi pola hidup sehat itu juga mencakup harus makan makanan yang padat nutrisi, kandungannya bergizi ya. Jadi jangan, maksudnya kita juga susah sih sebenarnya ya makan junk food, menghindari minum-minuman manis. Itu juga sebenarnya kan nggak ada nutrisinya ya. Jadi ya dipilih-pilih lah makanan yang baik buat tubuh kita tuh apa, untuk menghindari yang malnutrisi itu. Terus selain itu juga aktif berolahraga. Terus setelah itu juga ya itu sih pentingnya kita mengetahui seputar info tentang gizi buruk ini supaya kita bisa melakukan upaya promotif dan preventif. Itu sih menurut aku yang paling penting, karena kalau misalnya belum terjadi dan kita udah tahu, itu lebih baik daripada step selanjutnya gitu. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Dok ya. Betul. Oke, mungkin itu aja sih, Dok, untuk podcast kita kali ini. Sebelumnya makasih banyak ya Dokter Kinara sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Ya oke, makasih banyak ya udah ngundang aku buat membahas tentang topik malnutrisi ini. Oke, terima kasih banyak dokter. See you. Dadah.